Bayangkan kalian punya mobil dan bodi mobil kalian dibuat dari bahan yang paling keras di dunia. Kedengaran bagus kan? Kalian akan mendapatkan perlindungan maksimal, tidak bisa dihancurkan, awet, dan lain-lain. Faktanya, itu adalah desain bunuh diri. Semakin keras material kendaraan kalian, maka semakin besar peluang kalian meninggalkan dunia ini. Namun, pertanyaannya kenapa? Hari ini, kita akan membongkar fisika di balik salah satu desain keselamatan. Mengapa bahan yang lemah adalah penyelamat kalian, dan mengapa ide tentang material yang indestructible adalah ide buruk. Untuk memahami itu secara fisika, kita perlu bahas momentum dan energi kinetik. Setiap objek yang bermassa dan bergerak mempunyai properti yang disebut dengan momentum. Momentum didefinisikan sebagai perkalian antara massa sebuah objek dengan kecepatannya. Semakin besar massa atau kecepatan suatu benda, maka momentumnya akan semakin besar. Untuk memahaminya, kita bisa artikan momentum ini sebagai seberapa sulit untuk menghentikan objek yang sedang bergerak. Misalkan, ada orang bermassa 70 kg yang sedang berlari dengan kecepatan 2 meter per detik. Maka, momentum orang ini adalah massanya 70 kg dikalikan dengan kecepatannya 2 meter per detik. Hasilnya adalah 140 kg meter per detik. Ini adalah nilai momentum dari orang ini. Sekarang bayangkan ada sebuah kapal pesiar yang bermassa 125.000 ton atau 125 juta kilogram. Maka momentum dari kapal ini adalah 125 juta kilogram dikalikan dengan kecepatannya, misalkan 1,3 meter per detik. Maka momentum dari si kapal pesiar ini adalah 162.500.000 kg meter per detik. Misalkan, sekarang ada suatu objek yang awalnya bergerak dengan kecepatan tertentu, kemudian karena suatu hal, objek tersebut kecepatannya berkurang menjadi sekian. Dalam hal ini, terjadi yang namanya perubahan momentum. Perubahan momentum adalah momentum akhir suatu benda dikurangi momentum awalnya. Misalkan, ada suatu koper yang sedang diam, maka untuk membuatnya bergerak, kita harus dorong koper itu. Atau misalkan ada bola yang awalnya bergerak dengan kecepatan tertentu, maka untuk memberhentikan bola tersebut atau mengubah momentumnya, kita perlukan dorongan dari kaki atau gaya. Nah, dalam fisika ada hubungan antara gaya rata-rata yang diperlukan untuk merubah momentum. Hubungannya adalah sebagai berikut. F dikali delta T sama dengan delta P. Di sini, F adalah gaya rata-rata. Delta T adalah seberapa lama gaya itu diberikan, atau biasa kita sebut waktu kontak. Dan delta P adalah perubahan momentum. Misalkan untuk kasus orang sedang mendorong koper, F adalah gaya dorong kopernya, dan delta T adalah berapa lama ia mendorong koper itu. Atau misalkan saat kita memberhentikan suatu bola, ada gaya yang kaki berikan kepada bola. Dan ada waktu kontak antara bola dan kaki, yang biasanya sangat singkat. Hubungan gaya rata-rata dengan perubahan momentum dapat ditulis juga seperti berikut. Gaya adalah perubahan momentum dibagi perubahan waktu. Kita bisa lihat bahwa F itu berbanding terbalik dengan T. Kalau kita ingin suatu benda berubah momentumnya dengan cepat, maka gaya yang diperlukan haruslah besar. Nah, mari kita ambil contoh pada kasus tumbukan mobil. Misalnya awalnya mobil bergerak dengan kecepatan tertentu, maka ia punya momentum awal. Kemudian misalkan mobil menabrak sesuatu sampai akhirnya ia berhenti. Dalam hal ini artinya momentumnya 0. Dalam proses ini terjadi yang namanya perubahan momentum. Sesuai yang kita bahas tadi, maka ada suatu gaya yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan ini. Dalam tumbukan ini, gaya yang diperlukan untuk membuat mobil berhenti adalah gaya yang membuat bodi mobil menjadi remuk. Sekarang pertanyaannya, berapakah besar gaya ini? Namun perlu diingat bahwa gaya ini tidaklah konstan. Ia mencapai nilai maksimum pada suatu titik dan akhirnya menurun. Sekarang, mari kita mencari gaya rata-rata yang dihasilkan dari tumbukan ini. Misalkan ada sebuah mobil yang massanya 1200 kg. Awalnya ia mempunyai kecepatan awal 20 meter per detik. Kemudian misalkan mobil ini menembus sesuatu sehingga dia berhenti, maka kecepatan akhirnya adalah 0.
Sekarang kita bisa hitung perubahan momentum mobil ini. Perubahan momentum adalah momentum akhir dikurangi momentum awal. Masukkan data yang telah kita punya, maka kita akan dapatkan bahwa perubahan momentumnya adalah minus 24.000 kg meter per detik. Misalkan waktu tumbukannya adalah 0,15 detik. Sesuai rumus yang tadi, gaya rata-rata dapat dihitung dengan membagi perubahan momentum dengan waktu kontak. Berarti minus 24.000 kg meter per detik dibagi dengan 0,15 detik. Hasilnya adalah minus 160.000 Newton. Di sini tanda negatif menandakan bahwa gaya ini berlawanan dengan arah gerak awal, yang artinya dia memperlambat. Sekarang, andaikan waktu tumbukannya adalah 0,05 detik, lebih singkat dari yang tadi. Maka kita bisa hitung gaya rata-ratanya, berarti di sini minus 24.000 kg meter per detik dibagi dengan 0,05 detik. Hasilnya adalah minus 480.000 Newton. Kita bisa melihat bahwa semakin lama waktu tumbukan, maka semakin kecil gaya rata-rata yang dihasilkan dari proses tumbukan. Sebaliknya, semakin singkat waktu tumbukan, gaya yang ditimbulkan sangatlah besar. Para insinyur otomotif mati-matian mendesain segala cara agar gaya rata-rata tumbukan yang dialami oleh tubuh manusia di dalam kabin adalah sekecil atau seminimum mungkin. Salah satu caranya adalah para insinyur mendesain suatu bagian pada bodi mobil yang disebut dengan crumple zone. Bagian ini sengaja dibuat dari material yang mudah terdeformasi atau mudah remuk untuk mencuri waktu sekian milidetik di awal benturan. Untuk keamanan lain terdapat di dalam kabin, misalkan adalah airbag atau sabuk pengaman. Untuk semakin memahami fenomena ini, kita juga perlu bahas yang namanya energi kinetik. Pada benda yang sedang bergerak, ia memiliki tipe energi yang disebut dengan energi kinetik. Semakin besar kelajuan benda, maka energi kinetik yang dimiliki oleh benda tersebut semakin besar. Energi kinetik bisa dicari dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Mari kita lihat proses tumbukan berikut. Ada suatu mobil yang awalnya bergerak dan mempunyai energi kinetik. Setelah tumbukan, mobil itu menjadi diam. Sekarang pertanyaannya adalah, kemana perginya energi kinetik benda ini? Apakah hilang begitu saja? Dalam fisika, ada yang namanya hukum kekekalan energi. Energi ini tidak hilang, tapi hanya berubah wujud ke dalam energi yang lain. Dalam kasus tumbukan ini, energi kinetik diubah menjadi 3 jenis energi lain. Yang pertama adalah energi deformasi, yaitu energi yang membuat bodi mobil remuk. Yang kedua adalah energi panas, dan yang ketiga adalah energi suara. Oleh karena itu, ada suara keras kan saat tumbukan berlangsung? Sekarang, andaikan kita punya mobil yang materialnya sangat kuat dan tahan bentur. Materialnya ini tidak mudah terdeformasi atau tidak mudah remuk. Nah, karena materialnya tidak mudah remuk, maka energi kinetik yang diubah menjadi energi deformasi sangatlah kecil. Karena energi kinetik yang diubah menjadi energi deformasi sangat kecil, maka sisa energi ini akan disalurkan sampai ke kabin dan akhirnya ke tubuh pengemudi. Ini mengakibatkan kecelakaan yang parah. Jadi sekarang kalian tahu, setiap kita melihat mobil hancur berkeping-keping setelah kecelakaan, jangan pernah bilang bahwa bodi mobilnya jelek atau dari bahan yang murahan. Justru memang bodi mobil didesain demikian agar meminimalisasi cedera dan risiko kematian. Oke, segitu dulu aja untuk video kali ini. Jangan lupa nantikan video-video yang lain tentang pembahasan fisika. Terima kasih telah menonton.